Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja UTS dari kelompok kami mengenai game yang berjudul Monkey Shooter. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Putu Ayu Puspasari dengan NIM 2215091080. Kemudian rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Arya Fidiananta dengan NIM 2215091079 dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niko Manganggita Cahya Juliantini dengan NIM 2215091107. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu storybook yang menceritakan tentang alur cerita dari game yang dibuat. Yang kedua, game planning berisi perencanaan, pengumpulan aset, dan pembuatan game, serta konsep OOP dan source code dari game yang kita buat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama mengenai storybook. Jadi, pada abad kedua di Jepang terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seekor kera bernama Kerajaan Takasakiyama. Raja kera sangatlah egois, penuh amarah, dan sangat ambisius sehingga membuat para rakyatnya merasa sengsara dan tidak bahagia. Dari sinilah perjalanan sang kera dimulai. Dalam perjalanan Raja Kera mencari pisang keabadian, ia akan melewati banyak rintangan yang dihadapi dari semua monster yang ada. Raja Kera harus berhasil dan mengalahkan monster-monster yang menjadi penghalang agar bisa mendapatkan pisang keabadian. Selanjutnya yaitu mengenai game planning. Yang pertama ada perencanaan, penentuan dan pengumpulan aset, serta penyusunan game. Yang pertama pada tahap perencanaan game. Kami menentukan konsep game yang akan dibuat, yaitu membuat game dengan berjudul Monkey Shooter. Game Monkey Shooter yaitu game yang berisikan raja kera yang menghabisi monster untuk mendapatkan pisang keabadian. Selanjutnya yaitu pengumpulan aset. Pada game ini kita menggunakan aset 3, yang dimana terdapat beberapa aset yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada dua super kelas yaitu Word dan Actor. Yang dimana pada super kelas Word terdapat 3 kelas. Yang pertama ada Close, My Word, dan Level. Di level ini ada 3 subkelas. Yang pertama ada Final Level, Level 1, dan Level 2. Selanjutnya pada super kelas Aktor terdapat beberapa kelas. Yang pertama ada Awan 1, Awan 2, Awan 3, Boss Ammo, Counter, Game Over, Hero, Moon, Musuh, Musuh 2, Play, Sun, Win, Blast, Boss 2, Boss Dead, Enemy Shoot, dan Peluru. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan game. Penyusunan game merupakan tahap akhir dari tahapan pembuatan game ini. Pada tahapan ini kami menggabungkan membuat alur serta membuat code game yang sesuai di Greenfoot agar game hasil diimplementasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep OOP di game Monkey Shooter, di mana konsep OOP ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian kelas. Kelas adalah rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan, yang di dalamnya berisi atribut atau tipe data dan metode untuk menjalankan suatu program. Nah, dalam game Monkey Shooter ini terdapat 2 superkelas yaitu Word, Actor, dan Subclass. Nah, pada bagian Word terdapat My Word, Level, dan Close. Di bagian level ada level 1, level 2, dan final level. Di bagian Actor ada Awan 1, Awan 2, Awan 3, Boss Ammo, Counter, Game Over, Hero, Moon, Mode, Musuh, Musuh 2, Play, Sun, Win, Blast, Boss 2, Boss Dead, Enemy Shoot, dan Peluru. Selanjutnya itu bagian objek. Nah, objek ini adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan template sebuah objek, sebuah instance adalah representasi dunia nyata dari kelas itu sendiri. Dalam game Monkey Shooter dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu objek hero, di mana objek hero ini memiliki tingkah laku seperti naik, turun, maju, dan mundur.
Contohnya ada bos Amo yang tingkah lakunya yang itu bergerak ke kiri. Maksudnya ada awan 1, awan 2, dan awan 3 yang tingkah lakunya gerak ke kiri. Maksudnya ada objek counter yang tingkah lakunya bisa menambahkan skor dan mengurangi HP. Maksudnya ada objek emishoot yang tingkah lakunya itu turun ke depan secara diagonal. Nah, itu merupakan konsep dari konsep OOP dari bagian objek. Selanjutnya, konsep OOP bagian inherit. Inherit merupakan sebuah pewarisan metode dari sebuah kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass, parent class, atau base class. Sedangkan kelas yang mewarisi kelas yang baru disebut dengan subclass, child class, dan derived class. Di sini contohnya yaitu bagian word, di mana bagian word ini terdapat level, dan di level itu ada level 1, level 2, dan final level. Contoh lain di game Monkey Center yaitu public class level 1 mewarisi dari kelas level. Selanjutnya yaitu bagian konstruktor. Bagian konstruktor adalah metode yang berfungsi untuk menginisiasikan variabel-variabel instan yang akan dimiliki oleh objek. Konstruktor ini dipanggil pada saat proses instansiasi kelas menjadi objek. Dalam game Monkey Sorter, aplikasi konsep konstruktor terdapat pada kelas. Konstruktor mendeskripsikan properti kelas yaitu public myword, super 600 dan 400, di mana 600 dan 600 400 ini merupakan letak dari lokasi myword. Dan ada juga prepare. Selanjutnya yaitu bagian static variable. Static variable adalah jenis variabel yang mempertahankan nilainya pada setiap pemanggilan fungsi. Static variable atau variabel kelas adalah variabel yang dideklarasikan menggunakan keyword static di luar metode, konstruktor maupun blok, tetapi masih dalam suatu kelas. Ada 3 hal yang harus diinisiasikan dalam variabel statis. Yang pertama yaitu variabel statis dalam suatu kelas diinisiasikan sebelum objek apapun dari kelas tersebut dibuat. Yang kedua yaitu variabel statis dalam suatu kelas diinisiasikan sebelum metode statik apapun dalam kelas disajikan. Yang ketiga yaitu variabel statis akan diinisiasikan ketika kelas di loading. Sebagai contoh di sini public static dari HP di mana counter dari XP ini yaitu XP.2. Selanjutnya ada public static dari counter score. Selanjutnya ada public static dari Greenfoot Zone. Selanjutnya ada public int total score sama dengan 0. Selanjutnya itu polymorphism. Polymorphism adalah suatu objek yang dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Sebuah objek yang polymorphic dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut. Dan setiap kelas memiliki interface tersendiri terhadap interface-nya. Sebagai contoh di sini awan 1 diletakkan di lokasi 96 dan 51. Selanjutnya ada awan 12 yang diletakkan di lokasi 758,51. Demikian penjelasan dari konsep OOP dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan dari kode Monkey Shooter. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai kode Monkey Shooter, saya akan stop screen ini dan mengganti screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai code dari game Monkey Shooter ini. Yang pertama di sini terdapat
kelas My World, di mana kelas My World ini merupakan kelas pertama yang akan muncul. Nah, di dalam kelas ini kita telah mengaturnya menjadi ukuran 600 pixel kali 400 pixel. Setelah itu di sini terdapat code yang berisikan play, yaitu button play yang jika diklik akan dapat memulai langsung permainan tersebut. Kemudian di sini terdapat kelas close yang berukuran 500 kali 500 pixel. Kemudian di sini terdapat kelas level yang di dalam kelas level ini terdapat 3 buah subkelas, di mana subkelas yang pertama yaitu level 1, subkelas kedua yaitu level 2, dan subkelas ketiga yaitu final level. Nah, pada level 1 ini kita menggunakan beberapa static variable, di mana itu ada counter HP, kemudian counter score, kemudian ada sound yang akan digunakan, dan ada total score. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan code yang digunakan untuk ke stage selanjutnya jika skornya itu berada lebih dari atau sama dengan 100, maka yang akan muncul adalah you win, kemudian dikasih delay 80, kemudian ada next stage yang dikasih nilai delay 80, dan kemudian akan connect ke port berikutnya yaitu di level 2. Kemudian jika HP-nya sama dengan 0, maka hal yang terjadi yaitu game over. Setelah itu pada kelas level 2, di sini merupakan extend dari kelas level. Di sini sama seperti pada level 1, saya menggunakan public static, score, HP, sound. Setelah itu di sini sama seperti di level 1, akan tetapi di sini terdapat perbedaan yaitu pada poin yang diperoleh untuk naik ke level berikutnya, yaitu di sini saya menggunakan 200. Setelah itu pada final level, di sini sama seperti yang tadi, tapi poin yang digunakan untuk menyelesaikan final level ini saya ganti menjadi 300. Nah, selanjutnya di sini ada kelas awan. Nah, awan ini saya gabung awan 1, awan 2, dan awan 3 karena semuanya ketiga awan tersebut memiliki kode yang sama, yaitu bergerak ke arah kiri. Setelah itu pada kelas bos amu atau musuh, di sini saya membuat code yaitu untuk mengurangkan HP jika hero terkena bos amu. Sana terdapat pengurangan sebanyak 1. Setelah itu jika terjadi HP-nya 0, maka di sini saya membuat code untuk game over. Selanjutnya di sini ada kelas counter. Nah, kelas counter ini saya import kelas dari counter yang ada. Selanjutnya di sini ada kelas hero. Nah, code yang pertama saya buat di kelas hero ini yaitu untuk menginisiasikan pergerakan yang terjadi pada hero, untuk menggerakkan hero. Di mana untuk menggerakkan hero ke arah kiri, saya menggunakan tombol kiri. Kemudian untuk menggerakkan hero ke arah kanan, saya menggunakan tombol ke kanan. Untuk menggerakkan hero ke atas, saya menggunakan up. Dan untuk menggerakkan hero ke bawah, saya menggunakan tombol ke bawah atau down. Selanjutnya untuk memberi tembakan atau untuk menembak, di sini saya juga sudah menginisiasikan dengan menggunakan keyboard A. Selanjutnya di sini saya juga menginisiasikan untuk pengurangan HP jika terkena bos ammo. Itu pengurangannya lumayan besar, yaitu min 5. Selanjutnya di sini saya menginisiasikan keadaan menang dan akan menuju ke kelas close. Dan code yang terakhir saya buat pada kelas hero ini yaitu menembak. Selanjutnya ini merupakan code dari kelas musuh, di mana pada kelas musuh ini, jika musuh terkena peluru, maka
skor yang saya miliki tadi itu akan bertambah sebanyak 10. Selanjutnya, jika musuh tersebut terkena hero, maka HP yang saya miliki akan berkurang sebanyak -1. Selanjutnya pada musuh 2, di sini juga saya telah membuat code untuk sebentar. Di sini saya juga telah membuat code untuk musuhnya ini dapat bergerak secara naik, turun, dan maju. Jadi pergerakannya itu vertikal gitu. Selanjutnya di sini saya juga telah menginisiasikan jika musuh ini terkena peluru, maka skor yang saya miliki akan bertambah 20. Dan jika musuh ini terkena hero, maka HP yang saya miliki akan berkurang 1. Kemudian ini merupakan code dari kelas play atau button mulai yang saya miliki. Selanjutnya ini merupakan kelas dari win atau pisang yang ingin dicari oleh Raja Kera. Selanjutnya ini adalah kelas blast, yaitu seperti ini. Selanjutnya ini merupakan kelas boss atau musuh yang ada pada level 2. Yang dimana di sini saya menginisiasikan pertama yaitu darah yang dimiliki oleh musuh ini sebanyak 5. Kemudian musuh ini akan menembakkan yang dinamakan dengan bos amu. Kemudian di sini saya membuat code untuk pengurangan darah jika peluru yang saya miliki atau yang peluru dimiliki oleh Raja Kera ini menyentuh bos tersebut. Kemudian jika darahnya sama dengan 0, maka bos ini akan mati. Kemudian jika bos ini terkena peluru yang dimiliki oleh Raja Kera, maka skor yang saya miliki itu akan bertambah sebanyak 30. Kemudian jika bos ini terkena hero atau Raja Kera, maka HP yang saya miliki akan berkurang sebanyak -1. Selanjutnya itu bos kedua. Bos kedua ini merupakan musuh yang ada pada final level, di mana pada final level ini bos ini memiliki 5 darah. Nah, bos ini juga memiliki tembakan atau yang dinamakan dengan bos amu. Kemudian ini merupakan code untuk mengurangi darah amu jika peluru ini mengenai bos 2. Kemudian ini merupakan code dari jika darah yang dimiliki oleh bos 2 ini habis, maka bos 2 ini akan mati. Kemudian ini merupakan code untuk penambahan skor jika bos 2 ini terkena peluru, maka skor yang saya miliki akan bertambah sebanyak 10. Dan ini merupakan code bos 2, jika bos 2 terkena hero, maka HP yang saya miliki akan berkurang sebanyak -1. Kemudian ini merupakan code yang terjadi jika bosnya mati. Di sini kayak ada sedikit ledakan itu. Kemudian ini merupakan kelas Emishot. Emishot ini merupakan tembakan yang dimiliki oleh musuh dan musuh 2. Nah, ini merupakan code dari game over. Jika HP yang saya miliki sama dengan 0, maka akan muncul game over. Selanjutnya ini merupakan code dari peluru. Peluru ini merupakan senjata yang dimiliki oleh Raja Kera. Nah, itu tadi pemaparan mengenai code yang ada pada permainan Monkey Sword. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari game yang kami buat.
Kesimpulan dari game Monkey Shooter ini adalah seekor raja kera yang mencari pisang keabadian, yang dimana saat perjalanan ia dihadang oleh beberapa monster yang menjaga pisang keabadian. Pada game ini, raja kera akan memulai perjalanan menuju beberapa level ketika pemain menekan pisang. Pada setiap level, raja kera akan melawan monster untuk bisa melanjutkan ke level berikutnya. Ketika kalah, maka game harus diulang dan ketika menang, maka akan maju ke final level untuk mendapatkan pisang keabadian. Dalam game ini terdapat dua buah super kelas yaitu World dan Axel, di mana dalam World terdapat 3 kelas yaitu My World, Level, dan Close. Dan dalam level terdapat 3 subkelas yaitu level 1, level 2, dan final level. Sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Saya akan menjelaskan gameplay dari game Monkey Shooter, di mana di tampilan awal di sini ada tombol play yang diindikasikan dengan gambar pisang. Kita akan mencoba memainkan game Monkey Shooter-nya. Nah, next level. Nah, di sini sudah mati dan mengeluarkan pisang. Kita harus mengambil pisang ini untuk menamatkan game Monkey Shooter. Setelah closing,